warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Alif dan Ibnu Firdaus kelas N2I. Di sini saya akan mengerjakan soal dari Bapak Agustiar, yaitu soal UAS atau ujian akhir semester. Nah, ujian kali ini yaitu buatlah sebuah video tutorial langkah demi langkah tentang cara membuat pivot table dan pivot card. Nah, dari file yang dikirim dari Bapak Agustiar yaitu berupa file PDF, lalu kita convert dulu ke Word. Nah, ini setelah saya convert, kenapa saya convert ke Word? Agar bisa disalin ke Microsoft Excel-nya. Kita salin terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke Excel-nya. Ini box kita salin. Nah, setelah itu ini kan kayak gini. Kita rapikan ya biar enak lah dilihat. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini kan enak kan dilihat kan tanggalnya. Nah, setelah itu kita bagaimana cara membuat pivot table-nya. Nah, cara membuat pivot table, yang pertama kita akan menentukan total penjualan produk. Nah, kita ke insert, lalu ke pivot table. Kita pilih new sheet ya. Nanti biar kita enak lah. Ini kan ke sheet 1 ini biar datanya nanti untuk sheet 2 itu sheet 2, 3, dan 4 seterusnya nanti kita akan pivot table-nya. Oke, setelah itu kita akan mencari total penjualan produk. Nah, jika kita mencari total penjualan produk, kita di sini tinggal centang yang produknya. Ini kita checklist produk sama totalnya. Total. Nah, di sini kita sudah gampang banget kan cara membuat pivot table-nya. Ini sudah menjadi pivot table. Selanjutnya kita akan membuat pivot table ini menjadi pivot card. Dengan cara kita pilih insert, lalu kita pivot card. Nah, di pivot card ini kita memilih yang kolom. Nah, ini kolom ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi setelah ini kita akan total penjualan produk. Total penjualan produk ya. Nah, setelah kita membuat interpretasinya dengan cara kita membuat kolom terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita buat kolom terlebih dahulu. Setelah kita kolom, di sini kita pilih yang ini, kita outside border, seperti yang atasnya untuk judulnya ya. Bentar. Nah, kita pilih bottom border, lalu kita di sini hapus ini ya, kita taruh bagus. Setelah itu kita interpretasinya dengan cara kita ini kan dulu set word tag-nya kita nyalain ya, biar nanti kita pas nulis tuh tidak melebihi batas ini. Nah, ini kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Saya cepetin aja ya. 2000 years later. Ini kita selesai membuat interpretasinya. Setelah itu kita lanjut ke
Ini kan penjualan yang produk. Kita lanjut soal yang kedua. Kita kembali ke sheet 1. Kita pilih pivot table lagi. Kita buat pivot table. Oke. Nah, untuk yang kedua ini kita menentukan total penjualan per cabang. Nah, kita di sini klik yang cabang, cabangnya sama totalnya. Nah, ini dia penjualan per cabang kayak ini, cabang di Madiun segini, Ponorogo segini. Nah, lalu kita membuat lagi pivot card-nya. Oke, oke. Bentar. Set pivot card. Nah, untuk pivot card yang kedua kita menggunakan yang tipe bar ya. Bar. Sama aja sih, tapi ini tipenya beda. Nah, kita tulis di sini. Jadi total penjualan per cabang. Nah, ini dia pivot table-nya, total penjualan per cabang. Lalu kita buat interpretasinya lagi. Kita sama seperti tadi. Dengan cara kita blok dulu. Kita blok dulu. Kita blok segini. Kita pilih yang outside border. Itu kita buat judulnya. Kita di sini pilih yang bottom border. Lalu kita hapus. Ini kita pakai yang ini. Nah, itu kita isinya, kita blok lagi full. Setelah itu kita pilih ininya yang gini, biar teks. Jangan lupa warp tag-nya. Kita tulis di sini. Saya percepat lagi ya. Nah, ini selesai interpretasinya. Nah, jadi ini adalah soal yang kedua, yaitu kita membuat pivot table dan pivot card dengan total penjualan per cabang. Ini dia. Selanjutnya kita yang ketiga, soal yang terakhir. Kita seperti sama lagi, tick insert pivot table, lalu oke. Nah, untuk yang ketiga ini kita menentukan bagaimana total penjualan per bulan. Jadi kita klik bulannya, lalu kita klik totalnya. Nah, ini adalah pivot table dengan total penjualan per bulan. Jadi di bulan April segini, Februari segini. Nah, lalu kita membuat pivot card-nya dengan cara sama, pivot card, tapi kita menggunakan tipe yang berbeda lagi. Kita di sini menggunakan line card. Lalu kita klik line di sini, line card-nya. Oke. Nah, sudah jadi di sini untuk pivot card-nya yang tipe yang line. Nah, kita tulis di sini total tulis total penjualan per bulan. Nah, total penjualan per bulan. Kita rapikan dikit. Lalu kita sama membuat interpretasinya lagi dengan cara set, set. Lalu kita judulnya. Kita pilih klik bottom, lalu kita hapus. Kita tulis di sini enter.
interpretasi. Nah, kita isinya blok semua dulu. Lalu kita pilih yang ini. Word tag-nya jangan lupa, lalu kita hapus. Nah, setelah ini kita isi lagi. Sini saya percepat lagi. Ini kita selesai membuat pivot table dan juga pivot card dan interpretasi. Nah, gampang banget kan cara membuat pivot table dan juga pivot card. Nah, game tadi saya main ini sheet yang pertama, yaitu kita menentukan total penjualan per produknya. Nah, ini total penjualan produknya segini ya. Ini pivot table, pivot cardnya, ini interpretasinya. Untuk yang kedua kita total penjualan per cabangnya. Ini kita menggunakan yang tipe bar cardnya yang ini. Dan interpretasinya untuk yang ketiga kita menggunakan ini, kita menentukan total penjualan per bulannya dan kita menggunakan pivot card yang tipenya line card seperti ini. Dan ini juga interpretasinya. Kita rapikan semuanya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.